Yang namanya Mbak Martina itu saya ingat betul. Kalau orang naik ke aula itu, dia seter gitu, wih kamu jangan nggak boleh masuk situ. Sehingga aula itu benar-benar menjadi tempat yang bersih. Di zamannya Mbak Martina itu orang Flores. Jadi dia tidak menikah, seluruh hidupnya dihabiskan untuk melayani di gereja Santo Antonius Bidara Cina sampai pensiun. Jadi seluruh hidupnya tapi memang bersih betul tempat altar dan sebagainya itu. Orang itu nggak sembarang, nggak berani itu bawa perdiakan aja itu nggak berani macam-macam itu kalau ada Mbak Martina itu. Didian Belanda. Iya, betul dilakukan. Jadi kira-kira ya seperti itulah. Jadi kaum Lewi itu mendapatkan kehidupan ya dari altar itu. Nanti kelihatan sekali itu misalnya di zamannya Amos. Amos itu kan dia sebenarnya di sebelah selatan, dia pergi ke utara begitu. Ada persoalan-persoalan ramai. Nah, Bapak Ibu tadi disebut di dalam ayatnya tadi berapa ya? Sebentar saya lihat. Ada hal yang penting. Bukan kaki tadi Pak. Kecubung. Ya, kecubung. Nah, ayat 30. Jadi ayat 30. 7 hari. Ada hal penting di situ. 28 ya. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, nah itu ya, haruslah kotar Urim dan Tumim. Itu apa ya? Jadi Urim dan Tumim itu adalah dua batu itu ya. Dua batu yang itu digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi mencari kehendak Allah itu dengan menggunakan Urim dan Tumim itu. Saya menemukan hal yang sama di tradisinya orang Tionghoa. Itu di Pulau Kemarau. Sudah ada yang pernah pergi ke Pulau Kemarau? Boleh kok di film. Ya itu. Jadi pakai kayu. Kalau di sana itu, kalau kita pergi ke Pulau Kemarau itu sekitar Xinjia itu, ya ada kayunya itu biasanya 2, lalu kemudian dilempar. Ya orang kuat. Itu kaitannya dengan pinjam uang. Jadi kalau misalnya dilempar, begini, lalu kemudian membuka semua, berarti tidak boleh pinjam uang. Kalau membuka semua, juga kalau menutup semua, karena itu akan ditertawakan istilahnya. Tapi yang benar adalah satu membuka, satu menutup. Nah itu berarti boleh pinjam uang. Istilahnya ya bukan pinjam. Nah itu cara untuk apa sebenarnya? Cara untuk mencari kehendak Allah itu modelnya dulu begitu. Jadi kalau di Pulau Kemarau itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu besok suatu saat itu punya kesempatan, di sana nanti pinjam duit. Jadi orang bisa istilahnya pinjam duit gitu. Nanti duitnya dibungkus plastik kertas merah itu. Jadi kalau misalnya satu nutup, satu terbuka kayunya itu, nah nanti kita boleh ngambil. Tapi kalau nutup atau buka dua-duanya itu berarti nggak boleh ngambil. Orang tahu di situ aturannya. Jadi kelenteng rata-rata ada. Wah ya aku belum pernah itu. Ya saya tahu pernah di Pulau Kemarau. Jegal. Wah kapan-kapan datang. Nah melihat tradisinya aja.
Itu di dalam perjanjian lama persis begitu. Tapi yang dipakai adalah batu. Jadi dikocok-kocok begitu terus dilempar set, nanti dilihat itu nutup apa buka. Dari situ lalu berarti digendaki oleh Tuhan. Jadi mencari kehendak Allah itu melalui ini. Caranya seperti itu. Beda dua batu itu apa warnanya atau besar kecilnya? Apanya? Beda dua batu itu. Urim dan Tumim. Sama ininya, tapi dia namanya Urim dan Tumim saja. Mana tahu Satu pasangan. Urim dan Tumim itu bedanya apa? Wah, itu saya tidak tahu persisnya seperti apa. Tetapi bahwa batunya dua, bukan batu lanang wedok. Dan itu dimasukkan di baju efod yang di empat. Ada kantongnya dan dimasukkan batu. Saya membayangkan itu kalau di tempat panas itu lalu itu rangka empat, lalu kemudian ada batunya gitu ya. Kayaknya kayak Panas wow. tapi itu memang apa? Kalau orang lihat itu pegang kemuliaannya itu kelihatan di situ. Jadi ada perni-perni batu macam-macam itu. Pakaiannya juga enggak sembarangan gitu. Ya. Nanti kalau punya kesempatan Bapak Ibu lihat di Google terus ketik baju efod gitu kan akan kelihatan. Khidmat besar. Yang menarik itu adalah bagaimana caranya orang mencari kehendak Allah itu kan melalui Urim dan Tumim itu ya. Sangat berbeda. Jadi masing-masing zaman itu saya lihat kemiripannya itu dengan orang Tionghoa itu, tradisinya orang Tionghoa. Ya mungkin sangat umum pada zaman itu ya seperti itu. Orang Tionghoa itu kalau dia yang masih mengikuti aliran itu, semua kegiatan itu mereka kayaknya seperti itu. Jadi di dalam tradisi itu ada tabung bambu besar, yang di dalamnya itu ada bambu-bambu yang bertuliskan langkah atau jenis tertua hidup. Nanti mereka kocok itu. Ada bambu yang terbang satu. Jatuh. Iya, keluar. Nah, mereka baca kalau itu sudah ini, baru dia kuat itu. Dilempar yang tangkup itu. Kalau cocok, nah baru dia buka misalnya mau buka usaha, mau bepergian jauh seperti itu. Ya itu cara menentukan cara bertanya kepada Tuhan itu antara lain itu begitu. Zaman dulu. Dengan kata lain mencari kehendak Allah itu kan seperti itu. Sampai hari ini masih. Mau kalau orang Katolik melakukan itu gimana? Mau dosa nggak mau? Nggak salah. Orang Katolik ke sana, terus kocok juga mau. Lihatin itu mau. Dosa nggak mau? Kalau sekarang kita menjadi yang namanya membedakan roh. Nah, caranya membedakan roh itu ya dengan doa, dengan meditasi. Ya baru dari situ lalu orang ambil suatu keputusan. Tidak pakai batu lagi. Tapi ini namanya bahwa orang itu tidak terlepas dari budaya, lalu kemudian cara untuk menemukan kehendak Allah itu bermacam-macam dan mengalami perkembangan itu kelihatan di sini. Dan kalau kita lihat ya itu apa yang ada di orang Israel ternyata juga tidak jauh-jauh dengan apa yang dibuat orang Tionghoa nenek moyangnya. Dan memang ada budaya-budaya yang menurut saya punya kesamaan. Apalagi nanti kalau kita belajar Ekaristi itu ya, Ekaristi susunan misalnya doa Sepuragung dan sebagainya itu
Ya mirip persis dengan makam Sintia. Jadi kan dari situ kan kelihatan sebenarnya bahwa unsur-unsur budaya pada waktu itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat setempat dan itu mempengaruhi kehidupan religius. Ya kalau hal-hal yang baik saya kira ya enggak menjadi masalah lah. Tapi saat itu Tuhan berkenan dengan tradisi itu ya, Urim dan Tumim. Ya itu ada tradisi itu kan tradisinya orang Itu Yahudi. salah satu petunjuknya. Iya. Iya. Jadi kan dari situ kan ada peralihan juga ya, ada perkembangan bahwa yang dimintai yang tempat bertanya kehendak Allah itu kan lalu ada perkembangan. Jadi bukan hanya Musa saja yang ditanyai, tetapi juga imam-imam di bait suci. Nanti perkembangannya. Tapi lihatlah, orang yang paling pokok di situ siapa? Harun. Musa. Musa. Karena Harun dan saudara-saudaranya harus ditabiskan oleh Musa. Itu persoalannya. Jadi tetap yang menjadi sungguh-sungguh perantara antara Allah dengan umatnya itu siapa? Musa. Kuasanya itu. Tetapi bahwa di kemudian hari ada pembagian fungsi, nah itu yang menjadi penting karena ketika umat itu menjadi besar, nggak mungkinlah Musa menangani sendiri. Jadi Musa ingat ya itu dibagi-bagi.